Dari season pertama sampai season kelima, Better Call Saul secara konsisten mendapatkan skor di atas 95% di Rotten Tomatoes. Bahkan skor season keempat dan season kelima mencapai 99%. Hai, welcome back to NTR bersama saya Non. Di episode sebelumnya, saya pernah membahas series terbaik sepanjang masa yaitu Breaking Bad. Dan pada episode kali ini, saya akan mereview series prequelnya yang katanya lebih bagus daripada pendahulunya, yaitu Better Call Saul. Memang Breaking Bad sudah berakhir di tahun 2013, akan tetapi AMC sudah membuatkan prequel untuk Breaking Bad yaitu Better Call Saul yang sama-sama diciptakan oleh Vince Gilligan dengan dibantu rekannya yaitu Peter Gould. Dan karena diciptakan oleh orang yang sama, makanya akan ada banyak hubungan cerita antara Breaking Bad dengan Better Call Saul. Series ini pertama kali tayang di AMC pada bulan Februari tahun 2015. Sampai saat ini sudah jalan 5 season dan season kelimanya sudah dirilis pada bulan Februari tahun 2020. Setiap seasonnya terdiri dari 10 episode, jadi sampai saat ini Better Call Saul sudah memiliki 50 episode. Dan untuk saat ini Netflix sudah membeli hak siarnya. Jadi untuk sekarang Better Call Saul sudah bisa ditonton di Netflix juga. Series ini juga sudah mendapatkan kepastian kalau akan dibuatkan season ke-6-nya, yang sekaligus akan menjadi season penutup untuk Better Call Saul. Rencananya season ke-6 akan terdiri dari 13 episode, sehingga ini akan membuat keseluruhan episode Better Call Saul menjadi 63 episode. Jumlah ini sama dengan jumlah episode yang dimiliki oleh Breaking Bad, yaitu 62 episode, ditambah dengan satu episode yaitu El Camino a Breaking Bad Movie. Untuk season ke-6 dijadwalkan akan rilis pada tahun 2021. Dalam ceritanya, Better Call Saul memiliki latar waktu tahun 2002 atau 6 tahun sebelum dimulainya Breaking Bad yaitu di tahun 2008. Dan alasan mengapa series ini akan berhenti di season ke-6 adalah untuk menjaga urutan waktu antara Better Call Saul dengan Breaking Bad. Di awal perilisannya, series ini pernah memecahkan rekor dengan menjadi series yang mendapatkan rating tertinggi di penayangan perdananya. Setelah episode pertama Better Call Saul ditonton oleh 6,9 juta orang. Namun tidak lama posisinya harus digeser oleh Fear the Walking Dead yang mendapatkan 10,1 juta penonton di episode pertamanya. Untuk ratingnya sendiri, series ini sangatlah luar biasa. Dari season pertama sampai season kelima, Better Call Saul secara konsisten mendapatkan skor di atas 95% di Rotten Tomatoes. Bahkan skor season keempat dan season kelima mencapai 99%. Dan seperti yang pernah saya sebutkan di video sebelumnya, dan kalau buat saya pribadi, series yang mendapatkan skor di atas 90% di Rotten Tomatoes itu sudah dijamin pasti bagus. Series ini menceritakan tentang perjalanan karir Saul Goodman sampai bisa menjadi seorang pengacara kondang seperti yang kita lihat dalam Breaking Bad. Dulu dia masih menggunakan nama aslinya yaitu Jimmy McGill yang bekerja sebagai tukang antar surat di sebuah kantor pengacara yang dimiliki oleh kakaknya yaitu Chuck dan rekannya Howard Hamlin. Jimmy memiliki cita-cita untuk menjadi seorang pengacara. Dan setelah menyelesaikan kuliahnya, akhirnya Jimmy memutuskan untuk resign dan memulai solo karir sebagai pengacara. Dan dari sinilah, perjalanannya untuk menjadi seorang Saul Goodman dimulai. Dalam series ini juga kita akan disuguhi dengan drama percintaan antara Jimmy McGill dengan rekan kerjanya yaitu Kim Wexler. Kisah cinta mereka berdua ini sungguh penuh dengan dilema yang memilukan. Selain itu, kita juga akan mengikuti kisahnya Mike Ehrmantraut yang memiliki peranan penting dalam melancarkan ambisinya Gus Fring, yaitu untuk memisahkan diri dari kartel dan menjalankan bisnis haramnya secara mandiri. Kemudian ada juga kisahnya pengedar narkoba yaitu Nacho Varga, yang berusaha untuk keluar dari bisnis haram yang dijalaninya. Akan tetapi usahanya menemui hambatan karena mendapatkan ancaman dari kartel. Mungkin ada beberapa dari kalian yang masih bingung dengan adegan hitam putih yang selalu tampil di episode pertama di setiap seasonnya. Jadi itu adalah lanjutan kisah tentang apa yang terjadi terhadap Saul Goodman setelah Breaking Bad tamat. Jadi Saul Goodman memulai kehidupan baru di Nebraska sebagai seorang karyawan di sebuah toko kue. Setelah dia membeli identitas baru dengan nama Gene Takovic. Meskipun bercerita tentang pengacara, akan tetapi kreatornya tidak menginginkan kalau Better Call Saul menjadi pertunjukan hukum. Kreatornya lebih menginginkan kalau Better Call Saul
tetap menjadi pertunjukan kriminal yang akan memerlukan beberapa elemen hukum di dalamnya. Kemampuan Vince Gilligan dalam membuat naskah cerita sudah tidak diragukan lagi setelah serangkaian kesuksesan yang didapatkan oleh Breaking Bad. Dan dalam Better Call Saul, hasilnya banyak kritikus yang menyebutkan kalau Better Call Saul adalah salah satu prequel terbaik yang pernah dibuat dan menjadi penerus yang sepadan untuk Breaking Bad. Malahan ada beberapa yang menyebutkan kalau Better Call Saul lebih baik dari Breaking Bad. Memang series ini memiliki jalan cerita yang cukup lambat, akan tetapi cara penyajiannya membuat penontonnya kecanduan. Seolah-olah seperti sedang menggabungkan dua cerita yang berbeda. Yang satu cerita berfokus pada kehidupan pengacara yang dialami oleh Jimmy, Kim, Chuck, dan Howard. Dan yang satunya cerita berfokus pada kehidupan kartel yang dialami oleh Mike, Gus Fring, dan Nacho Varga. Meskipun ini adalah cerita yang berbeda, akan tetapi kedua cerita ini sangat menarik untuk diikuti. Saya salut dengan Better Call Saul yang mampu menjadi series yang mampu berdiri sendiri tanpa selalu mengandalkan series yang melahirkannya. Melihat penampilan Saul Goodman, kemudian Mike Ehrmantraut, dan Gus Fring yang sebelumnya pernah muncul dalam Breaking Bad, tentu saja kemampuan mereka sudah tidak diragukan lagi. Akan tetapi dalam series ini, mampu melahirkan karakter-karakter baru yang dicintai oleh para penontonnya. Contohnya adalah Kim Wexler. Saya benar-benar dibuat jatuh cinta dengan penampilan Kim dalam series ini. Digambarkan sebagai sosok wanita dewasa yang tangguh dalam setiap menghadapi permasalahannya. Because I think I know why you sent him to do this job. It's obvious. You have no one else you can trust. Kemudian ada Nacho Varga, yang sebenarnya dia ingin berhenti dari dunia narkoba, akan tetapi mendapatkan hambatan dari kartel. Gracias. Dan yang paling mengejutkan adalah penampilan dari Lalo Salamanca. Kehadirannya dalam series ini menghadirkan suasana baru dalam Better Call Saul. It was all you, huh? Yeah. What'd you do, Saul? Dari series ini, akhirnya saya tahu makna dari nama Saul Goodman yang artinya It's All Good Man, dan juga makna dari GMM yang asalnya adalah nama aslinya Saul Goodman, yaitu James Morgan McGill, kemudian berubah menjadi Justice Most Matters, dan akhirnya menjadi Just Make Money. Series ini juga memberi kita sedikit gambaran tentang dunia hukum, melihat perjalanan Jimmy dari seorang tukang antar surat hingga akhirnya bisa menjadi seorang pengacara, membuat kita melihat banyak hal yang berhubungan dengan dunia hukum, seperti bagaimana jalannya proses persidangan, kemudian apa peran pengacara terhadap terdakwa, dan masih banyak lagi. Ada hal menarik yang membuat saya suka dengan series ini, yaitu kelainan yang diderita oleh Chuck McGill yang disebut dengan electromagnetic hypersensitivity. Itu sebuah gejala di mana kondisi tubuh seseorang akan memburuk jika berada di dekat benda yang mengandung listrik. Cara bagaimana series ini menggambarkan rasa sakit yang dialami oleh Chuck setiap kali benda yang mengandung listrik berada di dekatnya itu benar-benar keren banget. Dan itu membuat saya melihat hal baru dalam hidup saya untuk pertama kalinya. Jadi saya bakal kasih skor 95% untuk Better Call Saul. Meskipun ceritanya tidak terlalu berat, akan tetapi cara penyajiannya sangatlah luar biasa. Dan saya sangat menikmati setiap episode yang ditampilkan oleh Better Call Saul. Itulah pendapat saya tentang Better Call Saul. Kalau kalian memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk episode selanjutnya, saya akan mereview series tentang petualangan Profesor Gila bersama dengan cucunya, yaitu Rick and Morty. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika videonya rilis. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. I hope you guys enjoy it. I'm Non. See you next time and bella ciao.